Konstitusi itu harus menjalin paling tidak dilihat keinginan masyarakat urgen tidak kita merubah konstitusi itu. Ya kalau memang mau dirubah-rubah semaunya saja, nggak usah dijadikan 4 konsensus. Kalau dulu zaman Orde Baru itu harus pakai referendum, ditanya masyarakat. Sekarang tidak, kita gunakan pasal 17, tetapi untuk merubah itu harus dengan dasar-dasar yang kuat. Maka sampai sekarang pun belum bisa untuk amandemen itu. Para fraksi Nasdem sudah mengadakan survei, ya paling tidak itu ganti juga dari referendum, menanyakan kepada rakyat dengan survei dengan cara-cara ilmiah itu, sebagian besar rakyat Indonesia menolak terhadap perubahan konstitusi, amandemen konstitusi. Apalagi hanya akan amandemen konstitusi hanya kepentingan sesaat. Tidak mungkin. Makanya ketika ada penambahan presiden, masalah presiden bagaimana untuk memasukkan konstitusi? Kita melanggar konstitusi. Amandemen, kalau amandemen mau masuknya bagaimana? Pasalnya. Maka untuk itu fraksi dan saya secara pribadi saya menolak untuk itu karena merusak ketatanegaraan, baik penambahan presiden maupun presiden 3 periode. Kalau ditanya pribadi saya, Pak, kan itu untung paling tidak Bapak tidak kampanye 2 tahun, saving itu sekian semua hak prepres saya, hak konstitusi saya sebagai DPR selama 2 tahun atau 3 tahun itu saya pray ada tambahan tabungan. Tetapi kalau anggota DPR hanya berpikir seperti itu, janganlah jadi anggota DPR. Hanya kepentingan sesaat, dia rusak itu tatanan negara. Dulu waktu Pak Harto dulu Orde Baru begitu, sampai berkali-kali ketika ini tidak ada yang mampu harus kita pilih. Ternyata setelah berganti presiden banyak yang mampu, bahkan lebih baik. Pak Jokowi sekarang lebih bagus, bisa membangun jalan di mana-mana tembus. Legasi yang sudah baik ini beliau tinggalkan dengan baik sehingga beliau nanti mendapat kehormatan untuk anak cucu kita. Bagi saya kalau ditanya pribadi, kenapa? Kalau ketika kita sudah seperti itu nanti menjadi presiden buruk ke depannya. Konstitusi itu bisa dirubah dengan beberapa syarat. Kalau mau merubah itu, ada bilang dekret. Ya kalau dekret negara apa bahaya? Ada. Kalau dalam hukum tata negara itu disebut dengan salus pimoli supreme act. Hukum tertinggi itu adalah kepentingan bangsa dan negara. Tetapi ukurannya apa? Umpama pandemi semua sudah tak bisa tertangani, atau ada bencana, kan tidak mungkin kita untuk melakukan itu. Kondisi disiapkan tidak mungkin dekret. Kalau dekret pasti berhadapan dengan masyarakat rakyat. Jadi saya kira konstitusi di dalam konsensus kita menepati dalam konsensus itu tentu harus kita pegang teguh dan kita harus pertahankan itu. Karena itu merupakan sumber hukum formil tertinggi. Kalau sumber dari sekolah hukum secara formil material itu Pancasila sebagai gelong norma, sebagai hukum tertinggi, tetapi hukum formil tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Nggak bisa sembarangan. Maka kalau ditanya Pak, tapi kok pribadi, saya bilang pribadi saya menolak. Tapi kan negara demokrasi, ya kalau semua rakyat ternyata mau ya silakan saja kan. Berarti rakyatnya mau. Tetapi kebetulan saya juga pengajar hukum tata negara. Dari proses saya ngajar itu dari zaman Orde Baru sampai reformasi, di dalam perubahan sistem ketatanegaraan saya mengikuti itu. Kalau konstitusi kita hanya diberlakukan nanti sesaat ada gini rubah undang-undang dasar, besok lagi rubah undang-undang dasar, mau apa sekarang?
Sehingga kacau. Kenapa? Karena di anggaran undang-undang dasar itulah mengatur semua kehidupan ketatanegaraan. Bagaimana sistem demokrasinya, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem hukumnya, semua diatur di dalam konstitusi. Jadi konstitusi itu ya di dalam kita bernegara ya nomor satu yang harus kita pedomani. Jadi tidak sembarangan. Makanya sekarang itu sudah 10 tahun, saya sudah hampir 7 tahun sejak awal. Kebetulan saya juga masuk di Badan Pengkajian MPR. Sekarang saya di badan sosialisasi. Saya mengikuti sampai sekarang sulit kita untuk merubah. Bahkan kemarin ingin merubah terbatas sebagian, walaupun Nasdem tidak juga ingin merubah itu secara terbatas. Tapi waktu itu usul PDIP ingin merubah terbatas, memasukkan GBHN. Ya. Karena tidak ada GBHN ini penting menurut beberapa fraksi. Tetapi Nasdem tidak melihat itu karena memang tahu ketika itu dibuka wacana amandemen itu pasti akan melebar. Yang macam-macam. Padahal sangat urgent mungkin kalau mau merubah konstitusi itu pemilihan presiden dan DPR yang seharusnya harus dikaji karena banyak terjadi waktu yang lalu sampai terjadi banyak yang meninggal capek karena disatukan. Itu saja kita tidak lakukan. Masih tetap berlaku pemilihan presiden dan pemilihan DPR sampai ketika DPRD secara serentak dalam satu paket. Sehingga dengan demikian ketatanegaraan yang sudah baik ya tentu ini harus pertahankan. Nah, maka masuklah dia menjadi konsensus kita yang harus diketahui. Kita kan sudah 3 kali amandemen. 3 kali amandemen pun tidak juga bisa menyerapi semuanya. Sehingga mungkin kalau saya melihat masih bagus bukan masih bagus. Mungkin relevan dulu hanya 17 pasal. Undang-Undang 45 dulu. Kenapa? Karena sangat luas. Memang undang-undang dasar konstitusi itu tidak boleh kalau menurut saya ya, bukan. Menurut saya itu sebaiknya memang tidak rigid diatur. Diaturnya undang-undang. Nah, karena ini semuanya diatur di dalam Undang-Undang dasar 45 memang ya kesulitan kita ketika ingin mengamandemen tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Yang ketiga berkaitan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sudah, tadi saya sudah singgung pertama, jangan lagi berpikir-pikir mau federal lah. Belajar boleh. Ya. Negara federal itu bagaimana sistemnya? Kalau negara kesatuan itu bagaimana sistemnya? Sistem pemerintahan parlementer gimana? Sistem presidensil gimana? Untuk pelajaran akademik. Tapi jangan ada di otak kita untuk memisahkan. Nanti Pak Suhud pergi ke Jawa Timur nanti